Oke, satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu guru dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat dan semangat untuk terus mencari yang terbaik dalam mengajarkan pelajaran-pelajaran dalam kondisi jarak jauh ini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Rivalino Safar. Nih foto saya. This is me. Saya adalah seorang trainer, pengajar buat perusahaan-perusahaan, mengajarkan komunikasi, produktivitas, dan leadership. Saya juga menulis beberapa buku tentang perencanaan karir, motivasi, dan komunikasi. Saya bersama istri saya yang seorang psikolog membuat YouTube channel yang bernama Komunitas Guruku. Cek ya di YouTube ada banyak sekali video dan seminar-seminar yang biasa kami bawakan secara gratis untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas para guru, baik guru di sekolah atau guru di rumah alias para orang tua dalam berinteraksi dengan siswa dan putra-putri kita semua. Oke, Bapak Ibu, kalau dilihat dari gambar ini kayaknya sedih ya. Kita nggak sekolah tatap muka gitu ya di sekolah. Tapi kalau kita lihat kurang lebih gambar ini mewakili apa yang ada di sekolah-sekolah kita gitu ya, bahwa ada papan tulis di mana guru sering menulis lalu meminta siswa untuk maju dan menulis atau menggambarkan sesuatu. Lalu juga di dinding kalau kita lihat juga ada tempelan-tempelan dalam bentuk gambar-gambar gitu ya. Bisa bentuknya kesepakatan kelas atau ada pelajaran-pelajaran di situ atau daftar piket misalnya atau daftar absensi juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Apa yang bisa kita lakukan ya? Padahal kita pengen berinteraksi dengan siswa-siswa kita, walaupun kita di sekolah dan para siswa di rumah gitu. Nah, jalan keluarnya adalah salah satunya adalah Jamboard. Makanya, yuk kita simak video tutorial mengajar dengan Jamboard. Ini adalah sesi pertama, yaitu sesi dasar. Kita ngomongin soal hal-hal yang paling mudah Bapak Ibu lakukan untuk memulai Jamboard untuk mengajar siswa-siswi di sekolah maupun di rumah. Kita akan mulai bicara tentang bagaimana menggunakan Jamboard untuk mengajar siswa-siswi, baik saat ini dalam kondisi jarak jauh, atau nanti ketika sudah tatap muka, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Jamboard ini untuk tugas maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yuk kita mulai saja. Bapak Ibu, Jamboard dibuat oleh Google dan Jamboard ini ada yang versi bentuknya seperti televisi gitu ya, layar di mana Bapak Ibu bisa menulis langsung di layar itu gitu ya. Tapi ya tentunya beli dan harganya buat orang Indonesia termasuk mahal gitu ya. Tapi yang kita akan bahas adalah versi yang lain yaitu Jamboard online yang ada di internet. Yuk kita mulai. Kenapa saya bilang Jamboard ini bukan sekedar papan tulis? Karena, yuk kita lihat. Kita lihat ke halaman atau frame berikutnya ya. Bapak Ibu, Jamboard bisa kita gunakan untuk apa saja. Ya, bisa papan pengumuman, papan positif, misalnya kesan dan pesan gitu ya, atau daftar absen, atau daftar piket, atau macam-macam lah model seperti ini gitu ya. Ini seru banget ya. Dan ini bisa dipindah-pindah dan bisa diputar-putar. Gitu. Lalu di frame atau halaman yang berikutnya adalah ini bisa jadi area hasil diskusi kelompok di mana peserta bisa menulis hasilnya. Contohnya ini gitu ya. Menulis hasilnya misalnya 5 gitu. Itu hasil dari perhitungannya atau 12 dan 33. Ini misalnya jawaban gitu ya untuk kelompok kuning dan selanjutnya dan selanjutnya.
Nah, nanti kita akan bahas itu. Lalu kemudian, kalau Bapak Ibu bisa berkreatif mencari hal-hal yang baru dan unik, Bapak Ibu bisa membuat semacam teka-teki silang gitu ya. Persis dengan pertanyaan menurun dan pertanyaan mendatar. Untuk mata pelajaran apa saja. Dan ini serunya Jamboard. Jadi bukan hanya sekedar papan tulis. Dan Jamboard juga bisa dibuat seperti board game. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa Jamboard jadi kayak ini ya, permainan ya. Melangkah, nanti jawab soal, melangkah, jawab soal gitu ya. Langkah, jawab soal. Nah, tentunya ini tidak akan kita bahas di video sesi satu ini. Kita akan bahas dalam video yang lain, karena kalau kita bahas semua jurus-jurus yang ada di Jamboard, kita bakalan pusing gitu ya. Lebih baik kita belajar bertahap, lalu kemudian praktek, dan ketika kita berinteraksi dengan para murid, kita juga memberi instruksinya juga bertahap. Sehingga murid mulai terbiasa dengan instruksi sederhana di Jamboard. Oke. Nah, yang terakhir nih, halaman selanjutnya bahwa kita bisa juga belajar tentang apa? Tentang budaya gitu ya, tentang IPS. Seperti misalnya, oke, Borobudur letaknya di mana gitu. Mereka bisa berdiskusi dan meletakkannya di lokasi yang menurut mereka tepat. Ini bisa dikecilin gitu ya, naik di Jembatan Ampera ada di mana gitu ya. Di Sumatera Selatan dan seterusnya seterusnya. Nah, penasaran kan? Bagaimana cara kita membuat Jamboard dan apa saja sih yang bisa dilakukan? Yuk, kita bahas yang tahapan pertama dulu dong. Oh iya, matematika juga bisa loh. Ini seperti contohnya saja ya. Ini tentu Bapak Ibu yang paling ngerti lah pelajaran matematika gitu ya. Jadi misalnya Budi gitu memberikan satu pisangnya kepada Wati, lalu Wati memberikan dua apelnya kepada Budi. Jadi berapa sisa pisang Budi, berapa sisa apel Wati. Nah, tentu seiring dengan kelas siswa-siswa kita yang semakin tinggi, tentu pelajarannya semakin kompleks dan itu juga bisa digunakan di Jamboard ini. Tapi yes, Bapak Ibu, kita mulai saja. Gimana dong? Bagaimana membuat Jamboard pertama kali? Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu, karena Jamboard ini produk Google, berarti kita mulai saja dari google.com. Nih, kalau Bapak Ibu ke google.com pasti akan muncul seperti ini kan? Nah, di sisi kanan atas ada 9 titik nih. Ini sebenarnya cuma sekedar simbol letak aplikasi-aplikasi buatan Google. Kalau diklik, nih ada Google Map ya, ada Gmail, YouTube, Google Meet ya, termasuk juga Google Drive. Kalau kita turun ke bawah, nih lihat nih ada Jamboard. Nah, kita klik langsung ya Jamboard ya. Oke, ini karena saya sering membuat Jamboard, Bapak Ibu bisa melihat ini Jamboard-Jamboard saya nih, dan Jamboard teman-teman saya yang memberikan linknya kepada saya. Apa itu? Nanti kita akan bahas. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah membuat Jamboard, berarti ininya akan kosong. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk membuat Jamboard baru? Di sebelah kanan bawah. Tuh, kanan bawah ini ada apa? Tanda tambah dan ada tulisannya Jam baru. Jam itu singkatan Jamboard gitu ya. Kalau diklik akan muncul Jamboard baru. Nah, yuk kita lihat tampilannya dulu ya. Bapak Ibu kalau dilihat di sebelah kiri ada tulisan Jam tanpa judul. Di sini letak kita nanti menulis judul file atau judul Jamboard kita nih. Oke, nanti diklik gitu ya. Lalu kemudian diganti namanya. Kalau ini saya mau ganti karena ini buat latihan gitu ya. Saya tulis latihan saja gitu ya. Oke. Lalu ini jumlah halaman atau frame di sini istilahnya. Nanti kalau bikin beberapa frame bisa ditambahkan, tapi karena kita baru kita nggak akan utak-utik ini. Lalu kemudian ada
tombol bagikan kalau nanti kita ingin membuat orang lain, baik siswa-siswi, baik orang tua murid, baik sesama guru, atau siapa saja di seluruh dunia, selama mereka punya link yang kita bagikan, linknya, link file ini, file Jamboard ini mereka bisa lihat, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membagikan linknya. Lalu di sisi kiri di bawah ini undo, gitu ya. Nah, kalau ini redo, gitu ya. Lalu kemudian ini memperbesar, perkecil halamannya, diperbesar. Oke, ini pas nih. Pas ini sebenarnya halamannya putih ya. Lalu tetapkan latar belakang. Nih latar belakang bisa putih polos atau kalau mau dikreasikan biar seru-seru. Nah, di sini bedanya nih kalau papan tulis kan ya udah kalau zaman dulu kita papan tulisnya hitam, ya warna hitam aja gitu ya. Kalau di sini tuh hitam, lalu kalau mau dibuat biru juga boleh. Bahkan bergaris-garis ini kalau mungkin ada yang mau gambar grafik gitu ya. Dan untuk matematika eh, kelas tinggi atau SMP bahkan SMA ini mungkin bisa kepake gitu ya. Dan warna-warna lain. Nah, ini juga sebenarnya ada garis-garisnya nih gitu ya. Atau mau dimasukkan gambar sebagai latar belakangnya. Nah, gambarnya ini bisa kita ambil dari dari komputer kita yang sudah kita siapkan gitu ya, atau link dari internet di mana kita mungkin tahu gambar dan linknya, lalu kemudian kamera kalau isinya mau foto kita, Google dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih ya, misalnya, ini latar belakangnya tadi. Tuh contohnya seperti itu. Nah, kita undo dulu biar bersih. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat di sisi kiri ini ada banyak sekali tools atau perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan untuk mengisi Jamboard kita. Paling atas, ya, ini akan keluar kalau diklik 2 kali, atau paling tidak diklik pinggirnya nih akan keluar pilihan-pilihannya. Kalau tadi di awal ini juga bisa berfungsi sebagai papan tulis ya. Papan tulis berarti atau kayak buku gitu ya. Buku tulis ini juga bisa sebagai pena, warnanya boleh biru gitu ya, bisa nulis-nulis. Ayo, wah gitu, tapi agak susah ya. Nah, gitu ya, oke. Eh, wah, wah, ikutan harus diklik 2 kali nih supaya berhenti. Nah, gitu ya. Kadang-kadang suka nempel nih mouse-nya nih. Atau kalau misalnya ini latar belakangnya hitam, wow, kita pakai orang zaman dulu pakai kapur gitu ya warna putih. Nah, nulisnya begini. Oh, ini sekedar coret-coretan saja gitu ya. Kalau mau dihapus, klik yang bawahnya, hapus. Kita harus mengklik kiri mouse kita, lalu kemudian dihapus. Atau pilihan lainnya kalau mau menghapus adalah undo. Ya, undo tuh. Atau kalau kita mau hapus semua, langsung aja hapus frame. Jadi seluruh isi frame ini, halaman ini akan hilang. Mulai lagi dari awal. Oke. Nah, di sisi kiri bawah ada tulisan pilih. Ini sebagai kursor. Ini nanti berfungsi jika ada huruf, ada tulisan, ada gambar. Ini untuk geser-geser gambarnya. Lalu kemudian ada sticky note. Orang nyebutnya merek ya, mereknya Post-it gitu ya. Tapi ya ini nggak boleh nyebut merek ya, sticky note. Ya, sticky note itu note yang nempel gitu ya. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan simpan.
Oh, oke. Berapa gitu ya. Terus nanti temennya yang lain jawab. Oh, jawabannya harus beda dong. Warnanya biru misalnya. Jawabannya 5, misalnya gitu ya. Oke. Ini juga tentunya bisa kata-kata ya. Ini nggak hanya huruf tapi juga kata-kata ya. Yes, ini bisa-bisanya saya aja nih gitu ya. Warnanya kuning, biru, bisa juga dengan kata-kata. Tapi ini juga bisa dimiringin, tara gitu ya. Ini juga bisa, jadi kayak artistik gitu ya. Oke, itu untuk menjadi sticky notes ya, buat nempel-nempel pendapat kelompok, pendapat orang, atau pilihan-pilihan, nanti bisa ditulis A, B, C, D gitu ya. Sehingga ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, yang bawahnya juga ini yang membuat Jamboard lebih dari sekedar papan tulis karena dia bisa memasukkan gambar. Nah, gambar bisa dari laptop atau komputer kita, bisa dari itu tadi internet ya, link internet kita atau alamat internetnya, lalu dari kamera. Kalau diklik nanti muncul nih kamera nih gambar saya nih. Lalu Google eh, Google Search ya dari gambar, lalu Google Drive kalau kita punya gambar di Google Drive atau foto Google kalau memang kita menyimpan foto di Google gitu ya. Seperti contohnya ini. Ini saya sudah simpan, sediakan gambar-gambar ini misalnya. Eh, Ya, tentunya ini berhubungan dengan internet, berarti berhubungan dengan sinyal atau berhubungan dengan kuota kita gitu ya. Nah, bisa gambar pemandangan, bisa gambar tabel, bisa gambar, wah macam-macam semua deh ya. Tergantung topik yang kita ingin bawakan. Lalu kemudian ini ada bentuk. Bentuknya bisa macam-macam. Kalau diklik nih, ada segitiga kecil di sebelah kanan lingkarannya itu. Nah, itu akan muncul gambar-gambarnya nih. Pilihannya memang standar nih. Sudah nggak bisa pilih yang lain gitu. Kalau mau bentuk yang lain berarti kita harus pakai yang gambar ballpoint atau spidol ya atau oh yang ini tadi belum. Ini kuas ya, kuas ya. Kuas tuh wah, warnanya kok nggak jelas gitu ya. Biru deh, biru. Nah, ini kuas. Yes. Itu apa sedikit saja kembali ke atas tadi saya lupa jelasin kuas gitu ya. Tapi kalau bentuk ya ini ya ada persegi, lalu kemudian perseginya bisa dibesar kecilkan, bisa dimiringkan gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari atas nih Bapak Ibu, kalau kita klik kita klik yang ini nggak berubah ya, kita klik yang ini nggak berubah atasnya ya, kursor juga ini nggak berubah ya, kalau ini tentu nggak berubah. Nah, yang khusus untuk persegi, untuk bentuk, atasnya berubah nih. Nah, apa maksudnya? Ini bisa buat pilihan warna garis pinggirnya gitu ya. Ini misalnya biru, tuh berubah. Isinya, isinya mau warna merah misalnya, tuh jadi merah, misalnya gitu ya. Kurang lebih begitu. Lalu gambarnya standar, macam-macam, ada yang setengah lingkaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalau teman-teman atau ibu dan bapak guru repot bikin tulisan pakai pakai alat yang di atas ini, kita pakai langsung saja diketik gitu misalnya jadwal tiket misalnya gitu ya. Contoh aja seperti itu. Nah, di sini juga berubah atasnya nih. Warnanya bisa macam-macam, tapi pilihannya memang cuma segini gitu ya, karena ini kan versi gratis gitu ya. Dan saya dapat informasi kalau download Jamboard di mobile itu saat ini baru bisa ada di iPad ya,
Android, handphone Android kayaknya belum. Tapi saya nggak tahu di bulan-bulan depan atau tahun-tahun depan mungkin berubah atau bisa jadi gitu ya. Ini warnanya bisa berubah. Warnanya bisa warna biru, warna hijau, tapi ya pilihannya cuma segini gitu ya. Dan ini buat mau di ke kiriin atau di tengah ya atau ke kanan dan lain sebagainya. Ini mau besar, judul, subtitle gitu ya, ini lebih ke ukurannya sih sebenarnya. Jadi memang dalam versi yang ini tidak bisa milih font ya. Font itu maksudnya jenis tulisannya misalnya. Nah, yang bawah ini kayak laser pointer kalau Bapak Ibu presentasi pakai PowerPoint jarak jauh tuh mau nunjuk. Jadi Bapak Ibu bisa pakai ini. Iya, gitu ya. Anak-anak, coba buka yang misalnya gitu ya, gambarnya ini. Yes. Nah, itu hilang gitu. Ini yang disebut tulisannya laser. Nah, ini adalah peralatan atau perangkat-perangkat yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk memperkaya Jamboard kita ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa Jamboard ini tergantung kitanya. Anggap saja ini sebuah kanvas, kita adalah seniman atau pelukisnya, kita pengen meletakkan pesan apa tergantung kita, menggunakan kreativitas kita. Bisa menggunakan kreativitas untuk tujuan topik mata pelajaran matematika, IPA, IPS, atau buat yang SMP, SMA juga bisa untuk perencanaan karir gitu ya, untuk fisika, kimia, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tergantung kreativitas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sekarang waktunya saya menawarkan Bapak Ibu sebuah latihan yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengajar. Kalau yang saya sarankan ini adalah sesi pagi sebelum Bapak Ibu mulai mengajarkan materi, gitu ya. Yuk kita mulai. Caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita ke google.com, lalu kemudian sebelah kanan Google Apps, ada 9 titik, lalu cari di bagian bawah dengan menekan mouse-nya, lalu kemudian turun ke bawah di bagian bawah ada tulisan Jamboard. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Jamboard, berarti isinya kosong. Kalau saya, karena sudah sering menggunakan Jamboard, ini adalah Jamboard yang saya buat atau yang teman saya buat, tapi linknya diberikan kepada saya. Oke. Nah, Jamboard pertama Anda bisa dibuat di kanan bawah ada tanda plus gitu ya. Jam baru atau jam baru itu bukan jam penunjuk waktu tapi Jamboard gitu ya. Diklik. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengikuti saya, silakan. Saya ingin memberi judul Jamboard ini adalah apa perasaanmu pagi ini. Oke. Lanjut. Yes. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sesi ini diharapkan membuat para siswa-siswi mengidentifikasi apa perasaannya dengan interaktif dan mengisi nama mereka menggunakan sticky notes di sini gitu ya. Dan meletakkannya di suasana hati mereka dari gambar yang kita pengen buat. Sebenarnya bukan pengen buat, tapi kita pengen letakkan ya. Jadi setelah namanya sudah dibuat, apa perasaanmu pagi ini, diklik saja gitu ya, lalu kemudian muncul namanya. Kalau mau diganti silahkan. Lalu kemudian ke sisi kiri tambahkan gambar. Nah, di sini keren nih, Bapak Ibu. Kita mau ke Google Search untuk menelusuri gambar. Nah, Google Search yang di sini tidak selengkap kalau Bapak Ibu bukanya dari Google di internet ya. Tapi ini yang dari Google Picture gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan cara lain juga Bapak Ibu bisa cari di Google Search atau search engine yang lain, cari gambar, disimpan di komputer, lalu kemudian upload komputer dan upload gambar dari komputer Bapak Ibu.
Ya, tinggal dicari nanti dari file di komputer di mana. Tapi karena saya belum menyimpan itu di komputer dan saya pengen Bapak Ibu juga merasakan pembuatan dari nol gitu ya, gambar ini. Jadi kita mulai dari Google penelusuran gambar. Ketik Smile Meter. Ya, Smile Meter. Lalu Bapak Ibu akan muncul ini. Silahkan di scroll down ke bawah. Ya, scroll down-nya dengan cara ya diklik kiri, nempel dia gitu. Klik kiri mouse Anda, lalu saya pengen cari yang gambar ini sebenarnya. Nah, gini. Tara. Oke, ini bisa diperbesarkan, dibesarkan. Sep. Nah, gitu ya. Supaya kelihatan. Lalu kemudian saya pengen taruh wajah-wajah. Jadi ceritanya wajah sedih di sini, wajah tenang di sini, wajah happy di area hijau gitu ya. Dengan cara ya ke Google lagi gitu. Smiley face. Nah, misalnya gitu ya. Saya mau naruh gambarnya ini deh. Ya tentu nanti terserah Bapak Ibu mau meletakkan mau mencari gambar apa. Kalau saya yang sederhana dulu aja ini. Lalu kemudian cari lagi yang gambar cool. Oh, cool malah kacamata ya. Misalnya apa? Calm. Kok malah ini malah. Coba yang tadi smile. Smile face biasanya ada gambar. Ada yang gambar standar deh. Oke. Tidak ada. Ya mungkin kita akan pakai yang senyumnya senyum tipis saja deh. Ya, misalnya. Nah, ini aja misalnya ya. Nah. Ya, kira-kira ukuran besarnya udah sama. Lalu kita cari lagi yang sad. Sedih. Sad. Nah, sad. Yang kira-kira warnanya senada mana? Oke. Ini ya kali ya. Nah. Oke. Nih, Bapak Ibu. Kira-kira ukurannya sama, dikecilin, lalu letakkan gini. Nah, nanti Bapak Ibu akan membagikan link yang akan membuat file yang Bapak Ibu buat ini bisa diakses oleh anak-anak. Lalu kemudian anak-anak akan diminta untuk memilih sticky notes dan menuliskan namanya. Contoh misalnya, si Rino. Simpan. Yes. Oke, batal tuh bisa berarti tutup ya. Nah, si Rino ini lagi perasaannya di mana nih? Misalnya di sini nanggung deh. Nah, gitu ya. Lalu kemudian temannya si Rino, misalnya si Rita. Boleh warnanya boleh beda dong ya. Nih, misalnya. Tutup. Oke, si Rita nulisnya di sini misalnya gitu ya. Boleh di sini boleh. Lalu kemudian si Rudy simpan. Oke, Rudy naruhnya di sini dan tentunya murid-murid yang lain ya di kelas ibu bapak ya. Jadi mungkin kalau ada 20, 30 ya tulis aja di sini biarin aja. Ini kan pertama kali berarti kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah menggunakan Jamboard, ini pertama kali. Biarin mereka menikmati seseruannya. Bisa jadi mereka bahkan
ada anak-anak yang suka coba-coba ya, mereka bahkan maunya nulis ya, nulis di sini ya, pakai spidol misalnya gitu. Kalau Bapak Ibu mau sekalian ngajarin mereka, mereka bisa milih mau pakai spidol, silahkan saja. Misalnya eh, Adi atau yes, atau kalau nggak mau repot di sini ngetik ya, di sini ya. Santi misalnya ya, si Santi. Maaf. Santi taruh di mana? Misalnya di sini gitu ya. Jadi nanti akan penuh nama-nama gitu ya, dan Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk sukarela 2-3 orang untuk menceritakan kenapa perasaannya di situ gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa menunjuk kayak misalnya si Rudi. Ruth, kenapa kamu di sisi merah, Ruth? Mau cerita nggak? Nah, kan bisa si Rudi cerita dan Bapak Ibu bisa tahu kondisi emosi atau perasaan si Rudi atau anak-anak lain sebelum Bapak Ibu memberikan pelajaran. Sehingga Bapak Ibu paham betul bagaimana ketika melakukan pendekatan kepada Rudi yang emosinya lagi galau gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu harus membagikan file Jamboard ini dengan cara lihat kanan atas, ada bagikan. Oke, kalau ini saat ini masih pribadi hanya untuk saya. Oke, sekarang kita pengen buat semua yang dapat linknya. Kalau bagian atas, ini biasanya ditulis kalau Bapak Ibu punya alamat email yang terdaftar di Gmail yang masuk di akun Google Bapak Ibu gitu ya. Saya pakai Gmailnya, lalu di sini email. Tapi yang saya pengen tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana membuat link yang bisa ketika orang mengklik atau siswa mengklik, mereka bisa ikutan nulis-nulis. Yuk kita lihat ke bagian bawahnya, dapatkan link. Dibatasi hanya orang yang ditambahkan. Ditambahkan tuh maksudnya yang di atas. Nah, kita pengen rubah tuh. Nah, siapa saja yang memiliki link ini? Oh, oke. Cuma hati-hati. Di bagian kanan ada tulisan pengakses lihat saja. Kalau Bapak Ibu salin link ini lalu dikirim ke siswa, Bapak Ibu jangan heran kalau siswa tidak bisa ngapa-ngapain, hanya jadi penonton karena akses yang Bapak Ibu berikan hanya lihat saja. Lain kalau Bapak Ibu merubahnya jadi editor. Mereka bisa mengedit, bisa mengisi. Makanya setelah jadi editor, siapa saja dapat mengedit, salin link. Oke, sudah tersalin linknya, alias di copy gitu ya, lalu kemudian selesai. Nah, link ini akan Bapak Ibu bisa paste atau paste ke WhatsApp group, email, lalu kemudian misalnya chat di Google Meet, Google Classroom, atau kemudian Zoom gitu ya. Sehingga siapapun yang ngeklik ini, Bapak Ibu bisa, mereka bisa ya ngapa-ngapain, ya bisa nulis, bisa bikin sticky notes dan lain sebagainya, persis seperti yang Bapak Ibu bisa lakukan sebagai pembuat file ini. Walaupun memang tantangannya adalah kalau anak-anaknya jahil atau tidak sengaja, ini tahu-tahu kegeser aja gitu ya. Dari komputer mereka nggak sengaja kegeser. Bapak Ibu bisa balikin gitu ya. Atau ingat anak-anak fokusnya di sticky note saja misalnya gitu ya. Atau di kotak teks untuk menulis seperti contoh Santi ini. Nah, ini yang saya sarankan Bapak Ibu coba lakukan supaya anak-anak juga familiar pelan-pelan ngerti, oh gini tuh sebelah kiri ada perangkatnya gitu ya, dan saya bisa gunakan ini pelan-pelan. Di video selanjutnya saya akan bercerita tentang bagaimana menggunakan Jamboard ini untuk kegiatan kelompok, termasuk untuk mendesain di video-video yang lain juga untuk mendesain permainan-permainan yang tidak kalah serunya. Ya, demikianlah
yang bisa Bapak Ibu lakukan atau latih dengan menggunakan Jamboard pertama ini. Buat yang sudah sering melakukannya, Bapak Ibu tentu sudah terbiasa berkreasi dengan kemungkinan-kemungkinan kreativitas yang luas untuk mengajar banyak sekali mata pelajaran. Oke, setelah Bapak Ibu melakukannya, tolong dong tulis komen di YouTube channel ini di bagian bawah supaya kita tahu apa kendalanya, kesulitannya, dan gimana rasanya untuk menggunakan Jamboard ketika mengajar anak-anak. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan klik gambar loncengnya supaya Bapak Ibu mendapat info setiap kami mengupload video-video baru sehingga Bapak Ibu bisa segera tonton videonya.